Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 12. So today is our new meeting. Pertemuan kita ke-9 kali ini bakal ngebahas future forms, yang berarti Miss bakal memberikan beberapa tenses yang berhubungan dengan masa depan. But before I give you the explanation, let me give you some questions, some simple questions yang mudah-mudahan bisa kalian kerjakan, di mana arahannya di sini adalah please lengkapi kalimatnya dengan bentuk future yang sesuai dari kata kerja yang ada di dalam kurung. Jadi kata kerjanya please diubah. Jadi kalau misalnya tanda tanya seperti apa bentuknya, negatif bentuknya seperti apa. Waktu kalian as usual 1 minute starts now. Alright, your time is up. Waktunya sudah selesai. Mari kita lihat jawaban dari kuis kita hari ini. Let's see. Untuk nomor 1, kita punya jawabannya adalah in 2 years time, dalam waktu 2 tahun, will you have been studying at university for a year? Akankah kamu telah sedang belajar di kampus selama 1 tahun? Jadi di sini yang bikin rumit mungkin adalah adanya will have been plus verb ing. Tenses apa ini, Miss? Ntar kita coba bahas sama-sama ya. Untuk di nomor 2, kita punya jawabannya adalah in 2 years time, dalam waktu 2 tahun, she won't have saved enough money to go traveling. Dia nggak bakalan menabung cukup, dia nggak akan cukup menabung uang untuk pergi jalan-jalan. Beda dengan bentuk yang pertama, kalimat pertama kita pakai have been ing, sedangkan kalimat kedua kita punya have saved. Pastinya mereka berbeda tenses. Mari kita lihat yang nomor 3. At 11 AM tomorrow, jam 11 pagi besok, I will be doing an exam. Beda lagi nih antara nomor 1 dan nomor 3. Mentang-mentang sama-sama ing, apakah mereka sama? Berbeda. Lihat di sini ada have been, will have been, sedangkan di sini hanya will be aja. Berbeda ya, kita lihat di nomor 4. By 11 AM tomorrow, I will have done an exam. Dan untuk nomor 5, by 11 AM tomorrow, I will have been doing an exam for an hour. Walaupun nomor 4 dan 5 ini awalnya sama-sama by 11 AM tomorrow, tetapi ternyata waktu di kata kerjanya berbeda. Berbeda di mana, Miss? Kenapa bisa mereka berbeda? Let's check it out. As I've told you before, materi kita hari ini adalah tentang future forms, di mana Miss bakal memberikan 3 tenses kepada kalian. Yang pertama kita punya adalah future continuous, the next one future perfect simple, and the third one we have future perfect continuous. Let's start one by one. Future continuous, di mana formulanya, rumusannya Miss pakai di sini adalah will be plus verb ing. Apapun subjeknya, I, you, they, we, she, he, it, kita pakaikan will be. Dan harus diikuti dengan verb ing sebagai bagian dari continuous. Karena dia future maka pakai will, karena continuous maka pakai verb ing. Be ini sebagai penunjuk bahwa kita bakal ngebahas yang continuous-nya. Fungsinya untuk apa sih, Miss? Fungsinya di sini dijelaskan bahwa yang pertama untuk menunjukkan kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu tertentu di masa depan. Seperti contoh yang Miss ambil dari kuis, pada saat jam 11 pagi besok, aku akan sedang ujian. Aku akan sedang melaksanakan ujian. Will be kita ikuti dengan verb ing. Berarti besok jam 11 aku lagi ujian loh, gitu menunjukkannya. Aku akan sedang ujian. Fungsi lainnya adalah
To talk about plan or routine future events, actions, or situations. Di sini maksudnya adalah kegiatan yang rutin, yang terencana, kegiatan masa depan yang udah terencana, kira-kira apa yang bakal kita lakukan, kita bisa pakai future continuous. Nah, di sini singkat will-nya menjadi apostrophe double L. Ini singkatan dari will ya. I will be going to the supermarket after work. Going-nya sebagai verb ing, be-nya sebagai bagian yang ini, will be. And the last one, fungsi dari future continuous untuk membentuk polite questions atau pertanyaan, request yang sopan. Contohnya seperti ini. Will you be using your car tomorrow? Aku rencana meminjam nih mobil kamu besok. Akankah kamu sedang menggunakan mobilmu besok? Kan sopan tuh dia ngomongnya. Karena dia sopan, bisa nih. Berarti dia ngomongin pakai apa? Tensesnya kita punya adalah future continuous. Berarti ini bisa applicable, bisa kalian pakai di kehidupan sehari-hari. Kalau ternyata kalian mau minjam misalnya, minjam anything, tripod, minjam baju, minjam anything. Bisa kalian pakai, bentuk sopannya kita punya adalah future continuous. Nah, kalau pertanyaan, kita mulai dari will ya. Kita mulai dari will, masukkan subjeknya, lalu diikuti be dan juga verb ing. Selesai dari future continuous, let's move on to future perfect simple. Simple di sini maksudnya adalah dia nggak pakai verb ing. Future perfect-nya, future-nya will, perfect-nya pakai have. Karena dia have, kata kerja yang kita ikuti adalah verb 3, itu adalah penunjuk future perfect simple-nya. Fungsinya sebagai apa sih, Miss? Fungsinya di sini untuk menunjukkan kegiatan ataupun situasi yang akan diselesaikan sebelum waktu tertentu di masa depan. Contohnya seperti ini. By 11 AM tomorrow, ini Miss ambil dari kuis ya. By 11 AM tomorrow, jam 11 pagi besok, aku akan telah selesai ujian. Udah siap dia ujian jam 11 pagi besok. Maka kita pakaikanlah future perfect simple. Will have-nya diikuti dengan kata kerja ketiga. Di sini dari kalimatnya Miss pakai apa? Miss pakai done. Will have done an exam. Nah, salah satu yang bikin mirip antara future perfect simple dan juga future perfect continuous yang akan Miss sampaikan sebentar lagi adalah mereka memiliki time expressions atau kata keterangan waktu yang mirip, yang sama. Contohnya seperti ini. By then, by 2030, by 2030, lalu ada by next month, by next year, by the time. Atau in 2 days, in 3 weeks, in 1 month's time, seperti itu. Jadi, kita bisa pakai beberapa kita punya time expressions ini untuk future perfect simple dan juga future perfect continuous. Yuk kita lihat dulu yang future perfect continuous sebagai bagian terakhir dari materi future forms kita kali ini, di mana rumusnya adalah will have been plus verb ing. Will have tadi kan future perfect, lalu kita ingat continuous itu menggunakan verb ing. Sebelum verb ing harus ada to be. Nah, boleh nggak misalnya mau pakai be aja di sini? Be aja dipakai boleh nggak? Nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa? Karena ada have. Have itu harus ketemu kata kerja ketiga, maka to be-nya kita pakai been di sini. Fungsinya untuk apa sih, Miss? Untuk apa kita pakai future perfect continuous? Fungsinya adalah untuk membahas kegiatan ataupun keadaan yang akan telah berlangsung dalam waktu tertentu di masa depan. Selama beberapa waktu, di waktu tertentu di masa depan. Enaknya kita coba buat contoh deh. By 11 AM tomorrow, besok jam 11 pagi, aku akan telah sedang melaksanakan ujian selama 1 jam. Yang berarti waktu jam 11 nih, dia berarti lagi ujian sudah 1 jam. Berarti mulai jam berapa? Jam 10 kan? Waktu ditanya jam 11, berarti dia udah ujian selama sejam. That's why dia punya kalimat seperti ini. Besok jam 11 pagi, aku akan telah sedang ujian. Aku akan telah sedang melaksanakan ujian selama 1 jam. Jadi, enaknya kalau misalnya bingung ngerjain tenses itu bisa, triknya adalah coba kita artikan mereka ke dalam bahasa Indonesia. Telah melaksanakan, telah sedang melaksanakan, seperti itu. Dilatih, practice makes perfect. At least you practice and you get something gitu. Skuy, jika ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan langsung kepada Miss karena it is time for your assignment. Untuk tugas siswa-siswi kelas 12 di materi kita yang ke-9 kali ini,
I will share the link on our grup WhatsApp. Jadi nanti sebagai bagian dari e-learning kita, pembelajaran jarak jauh, Miss bakal share linknya di grup WhatsApp. Dan please kerjakan tugasnya, soal dan jawaban kerjakan di buku latihan, dan sertakan bukti fotonya kalian, masukkan ke dalam link yang akan Miss sampaikan dari grup WhatsApp. Thank you, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!